Jadi gitu. kayak having hope during the darkest times. Iya, Jadi bener. kayak itu tuh sulit banget gitu. Siapa Iya. yang nyalain lilin itu gitu. Benar. Dan itu kayaknya kalau misalnya itu bisa didapetin dari tadi sih. Kalau misalnya mulai bikin bisnis sendiri gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Dan ada values yang mungkin satu hal yaitu kalau kita mau bikin startup sebenarnya berawalnya dari keresahan kan. Jadi apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jawab gitu. Dan itu bisa dimulai dari masa remaja ya. Benar, bisa dimulai dari remaja. Dan itu sebenarnya kayaknya yang pengen gue salurkan juga di Beyond the Class ini Titik. Jadi sebenarnya ini memang maksudnya pengen jadi program khusus buat kewirausahaan apapun itu bentuknya ya. Sekarang kan immersion program gitu memang short trip gitu ke luar negeri, tapi anak-anaknya bisa interaksi. Nggak harus yang pelajar kali, ntar tim-tim dari Indonesian Dreams gitu ya. Iya, boleh banget. Podcaster handal gitu kali aja kita bisa ke sana gitu. Boleh banget. Gitu. Jadi gimana caranya akses ke Beyond the Class tak sekarang? Caranya sebenarnya sekarang kontak gue. Oke. Lewat DM? Lewat DM bisa Instagram Beyond the Class @beyondtheclass atau lewat LinkedIn juga ada Beyond the Class. Dan saat ini kita juga nggak cuma buat mahasiswa tapi ada buat corporate juga. Wow, nah cocok nih sama kita ya. Amin ya. Gitu sih. Amin gitu ya. Jadi emang ada beberapa maksudnya company visit, leadership workshop kayak gitu. Dan itu sekarang banyak ke China tak? Banyak ke China, banyak banget gitu. Nah China kita belum ada nih, soon semoga ada ya. China lagi booming banget soalnya ya. Gue mau ke Guangzhou terus habis itu justru ke kayak bukan Shanghai-nya gitu. Bener, karena yang kota-kota kecilnya maju banget sekarang gitu. Lu juga bisa di sana kan? Dari Chongqing kemarin, maju banget. Padahal kota kecil ya dulu. Oke. Gitu sih. Wah, ada pertanyaan dari perwakilan Gen Z di sini. Karena kita milenial ya, Tak? Iya, milenial. Semuanya Gen Z di sini. Mungkin ini kali ya. Kan kalau tadi aku tangkap dari Kak Atta sama Mbak Titik itu dapat value yang bagus dari orang tua kan. Kayak orang tua ayah Kak Atta tuh sangat memprioritaskan pendidikan, SMA yang bagus. Kalau orang tua Mbak Titik juga gitu. Ada nggak kasih semangat gitu buat anak-anak yang mana di lingkungan aku tuh banyak banget Kak nggak dapat support system dari keluarga sendiri, inti malah gitu tentang pendidikan, menggapai mimpinya, yang mana kesadaran dalam pendidikan tuh masih kurang gitu orang tuanya. Mungkin kakak bisa ngasih semangat buat anak-anak yang lagi nonton gitu. Orang tua tapi dominan sih, peran yang dominan di masa remaja gitu. Iya sih, benar. Tapi tidak semua bisa mendapatkan itu. Oh, jadi maksudnya orang tuanya tidak mendukung ya? Iya. Tidak mendukung atau melarang? Kalau pengalaman dari daerah ya Kak, itu kebanyakan tuh mereka Dan mempunyai pengetahuan untuk mendukung anak gitu bahkan. Oh, tapi bukan melarang kan? Misalnya bukan kamu jangan sekolah tinggi-tinggi Jadi gitu. the key is the child sekarang gitu. Berarti anaknya yang harus terpapar sama banyak inspirasi gitu. Oh, nah kayaknya tipsnya kalau yang kayak gitu, nah yang penting kamunya masih punya ambisi dulu sih. Kayaknya itu deh number one-nya. Karena kalau ambisinya itu nggak ada, mimpinya, mulainya dari mimpi dulu nih. Kalau mimpinya nggak ada, pasti nggak bisa menuju ke tahap selanjutnya kan. Tapi once mimpinya ada, dan zaman sekarang itu kamu bisa akses apalagi di sosial media ya. Kamu bisa cari beasiswa ke luar negeri, macem-macem. Atau beasiswa misalnya kalau kamu cuma nggak pengen ke luar negeri, di dalam negeri itu pun banyak banget. Terus banyak banget program-program volunteer, coba join gitu kan. Tapi kalau saran aku sebenarnya memang ini kalau aku pribadi kayaknya yang ngubah mindset aku adalah ketika ke luar negeri. So coba cari misalnya apapun itu, nggak mesti LPDP ya, banyak banget ya Tik ya, beasiswa itu banyak banget gitu. Dan itu sebenarnya yang bakal bisa ngerubah mindset gitu sih. Again ya, kayaknya aku dari tadi ngomongin mindset karena emang itu yang aku rasa once itu ada baru bisa mungkin menuju ke pergerakan selanjutnya gitu ya. Tapi kalau tadi ditanya gimana caranya, tadi punya ambisi dulu dan abis itu cari dulu nih berita-beritanya. Dan tadi kayak kalau tadi kayak Titik dapat kenalan dari ITB gitu kan, sampai kontak di Facebook gitu kan, mesti cari gitu ya. Jadi kita mesti jemput bola, nggak cuma nunggu gitu. Dan kalau misalnya orang tuanya nggak terekspos, nah nanti once udah ada hasil, pasti orang tuanya bakal dukung ya. Ya pasti siapa sih yang nggak mau ya anaknya sukses gitu kan. Nah ini aku ada satu temen kantor sih, dia tuh dari daerah juga sama, dan orang tuanya sama, nggak mungkin bukan yang melarang ya, tapi
emang nggak Supportnya terekspos aja. kurang gitu ya kan? Mungkin nggak yang mikirin harus ayo gitu. Tapi emang ya udah anaknya cari sendiri aja gitu kan. Tadinya dia SMK gitu kan, udah gitu lanjut sampai sempat masuk di EY gitu, jadi konsultan dan sekarang dia kerja di perusahaan investasi juga. Jadi sebenarnya itu yang ngerubah tadi ya, karena dia punya ambisi aku lihat. Sebenarnya bukan karena memang lingkungannya nggak mendukung, tapi ambisi dia sih yang ternyata aku lihat ternyata ambisi itu yang akhirnya mendukung gitu. Sama ada satu orang, aku lupa, mohon maaf namanya ya. Beliau itu sama kayak kita PK-nya, PK22, beliau itu pernah jualan sayur. Oke. Bener-bener bawa gerobak sayurnya gitu waktu kecil gitu, bantuin orang tuanya. Lalu waktu kita bareng yang PK itu, beliau mau S3 di Amerika gitu. Dan cerita-cerita tentang from zero to hero di Indonesia tuh banyak banget source-nya gitu. Yang jelas kalau untuk sosial media kita menurutku juga ada kayak harus kehati-hatian gitu. Karena terlalu banyak orang yang memberikan kayak shiningnya aja. Iya, merepresentasikan dirinya berlebih ya. Iya. Nggak ada yang kayak tadi jadi a light during the darkest time gitu kan. Gimana caranya keluar dari situ gitu. Karena banyak anak muda yang saya kalau nggak salah ya menurut pandangan saya gitu ya. Itu tuh jadi punya beban mental untuk bisa lompat jauh tinggi di luar dari kapasitasnya gitu. Akhirnya jadi ada ya mental sickness gitu-gitu. Jadi ada satu hal yang mungkin aku belajar beberapa tahun ini adalah tentang kita mengunyah sesuai kemampuan kita. Jadi ada satu value gitu bahwa kita sehari itu hanya makan satu piring. Jadi kita tuh sebetulnya nggak harus punya satu gudang tempat makan gitu untuk makanan kita sendiri. Karena kita makan cuma satu piring kan. Jadi kalau misalkan kita belum punya satu gudang makanan itu, ya udah yang satu piring ini kita jadi rasa syukur. Tapi ngelihat orang lain yang punya gudang makanan, kita punya motivasi misalkan, oke, kalau gue bisa mencapai itu, gue akan sharing ini ke orang lain lebih banyak gitu. Yang itu bisa lebih sehat untuk diri kita gitu, agar nggak langsung pengen instan gitu, supaya nggak jatuhnya ke judol, pinjol kayak gitu. Oh iya, iya sih sekarang ya banyak banget yang memang jatuh ke situ. Tapi memang tadi kalau yang menyaring itu setuju banget karena sekarang kayaknya kalau di sosial media ketika kita maksudnya ngelihat yang karena banyak banget yang merepresentasikan dirinya. Ternyata dia bukan seperti itu kan banyak ya gitu. Jadi dia cuma buat visual image gitu. Kalau mungkin tadi aku kasih contoh startup yang memang dia tadinya kelihatan sukses banget kan, shiny banget ya. Ternyata yang membuktikan itu adalah waktu sebenarnya kan. Nah kalau misalnya tadi sih bisa milih ya, maksudnya mungkin ternyata beneran gak sih orangnya kayak gini gitu ya. Terus kalau terlihat terlalu shiny tuh kadang too good to be true juga sih. Gitu. Jadi mesti milih juga buat jadi, karena itu mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi mindset kita, asupan kita sehari-hari gitu ya. Bukan yang memotivasi, mungkin malah jadinya kayak pengen kayak dia. Nah, itu yang banyak cerita-cerita dari ini remaja itu misalkan nih pengen iPhone gitu, pengen motor gede gitu, pengen punya mobil gitu. Padahal orang tuanya tuh nggak mampu gitu. Dan itu kita cukup concern sih, karena it's not about the tool. Iya. It's about yourself gitu. Iya. Jadi orang itu justru akan menilai value kita orang gitu, bukan apa yang kita bawa punya, gitu. Mungkin ada satu cerita yang aku boleh sharing lah ya. Ini podcastnya Atta lagi kan. Jadi di zaman dulu iPhone itu juga prestis. Di zaman dulu tuh iPhone 4 gue mau beli Terus gue belajar nabung itu dari kecil. Nanti mungkin tentang kayak financial financial lesson gitu yang mungkin Atta bisa share. Kalau aku tuh dari keluarga tuh sering diajarin untuk nabung di celengan. Nah akhirnya sampai masa iPhone tuh hype banget, iPhone 4 waktu itu. Terus gue udah kerja, habis itu gue nabung sampai uangnya 8 juta. iPhone itu kalau gak salah harganya 6 juta waktu itu. Gue pulang-pulang gak bawa iPhone, gue pulang-pulang bawa Asus Zenfone. Jadi kayak karena gue waktu di tokonya gitu, ini Asus Zenfone 3,5, gue masih punya sisa uang gitu. Terus handphone itu kan cuma bertahan 3 atau 4 tahun gitu. Dan bener waktu di London Zenfone gue udah rusak gitu. Jadi kayak
ada masanya gitu. Dan gue memilih untuk punya uang. Jadi it's not about the tool, it's about our values gitu, sama kemampuan untuk bersabar sih. Nabung itu kan bukan tentang betul. amount of money gitu kan, tapi tentang sabar gitu. Oh ternyata sabar nih, kita perlu loh nabung sedikit-sedikit gitu. What do you think about financial lesson? Iya, setuju sih, kayaknya tadi ya sabar. Kayaknya kuncinya value tadi sih, sabar ya. Yang pertamanya ya, untuk bisa mencapai ke tahapan tertentu gitu ya. Karena kayaknya dari dulu gue belajar dari umur 20-an, karena kan gue orangnya gak sabaran ya. Dan itu cukup diajarkan, maksudnya kayak bisa orang-orang, dilatih. Iya, orang-orang di sekeliling gue udah bilang gitu, maksudnya kayak lu tuh gak sabaran gitu memang. Jadi gue juga oh iya ya, oke gue gak sabaran gitu. Jadi itu kekurangan kan ya. Bisa jadi kelebihan. Yang bisa jadi kelebihan di sisi-sisi tertentu gitu ya. Nah kalau tentang keuangan sama sih, gue nabung, tapi kayaknya gue cukup menghabiskan banyak tuh justru di pengalaman ya. Maksudnya contoh misalnya. Which is itu investment juga kan? Investment juga gitu, yang menurut gue, nah ini kan value tiap orang beda-beda ya gitu. Kayaknya kalau misalnya gue oke, karena orang tua gue masih bisa jalan, gue pengen banget ngajak mereka keliling gitu ya. Tapi karena kalau misalnya nanti udah gak bisa jalan, terus punya uang, terus buat apa? Terus apalagi denger, maksudnya ya zaman sekarang ya, yang di sekeliling kita kayak si ini udah meninggal, gue pun kayak oh ya ternyata waktu itu tidak, maksudnya sempit ya, udah segitu gitu, terus mau buat apa gitu kan. Jadi kalau inget ke situ kayak apapun yang dilakukan ujung-ujungnya kan kita pasti meninggalkan dunia ini ya gitu. Mau itu ditolak orang, mau ini mau itu gitu, yang kayak tadi kamu bilang nanti kalau ditolak orang gimana, aku di zona nyaman, tapi kan akhirnya juga sama ya, meninggalkan dunia ini, so buat apa gitu kan. Jadi itu yang kayak kadang memotivasi juga gitu sih. Jadi kalau yang tentang keuangan, sebagian besar tuh memang aku tabung dan belajar nabung dari kecil itu iya, tapi sebagian itu aku kasih orang tua juga Wow, itu value jadi, yang jarang loh tak. Iya ya. Yeah. Jadi kayaknya karena mungkin bukannya karena mereka butuh, tapi karena aku tahu ketika maksudnya aku memberikan, mereka menaruh doa itu. Wow. Gitu. Dan ini dari seorang Buddhis ya. Nggak, karena banyak tak beneran deh di sosial media kalau mau baca, aku tuh jadi apa sih namanya tuh sandwich generation. Nah kalau di aku memang diajarkan untuk menjadi sandwich. Bahkan bapakku adalah sandwich generation di generationnya. Jadi waktu aku justru nggak ada yang sandwich, aku cari-cari untuk nge-share gitu, apa sih yang bisa aku jadi manfaat apa sih yang bisa aku kasih gitu ke orang lain. Dan value itu lu berat nggak jalanin tak? Enggak sih, sebenarnya sih mungkin bukan, kayaknya ini sering dengar juga sih yang sandwich generation berasa. Nah mungkin karena berasanya bukan seperti beban ya, maksudnya memang kalau rasanya kan keharusan ya ngasih gitu, tapi di sisi lain aku juga mikirnya adalah dengan aku ngasih itu sebenarnya di situ terdapat, mereka kan kadang misalnya berdonasi gitu ya, di situ terdapat doa yang sebenarnya membuat aku mungkin dan happy ke posisi kan, dan lebih happy gitu ya, ketika ngasih itu lebih happy gitu. Jadi bukannya artinya apa ya, mungkin kayak kalau gue nggak ngasih terus kayaknya rasanya gimana gitu, ngutang gitu ya. Atau gini, kalau kata psikologku juga bilang gini, Mbak Titik gak usah berhenti jadi orang yang suka memberi, tapi just be yourself. Tapi orang lain yang misalkan dia punya values untuk keep for him atau herself gitu juga gak apa-apa, asalkan jangan terlalu berlebihan. Karena pada akhirnya kita jadi kayak bergantung pada dunia gak sih? Padahal dunia it's not the end gitu kan. Iya. Dan ternyata kebahagiaan yang hakiki adalah waktu kita punya bisa memberi gitu. Iya ya, bisa memberi itu jadi kayak kebahagiaan hakiki gitu. Ketika bisa memberi, setuju banget sih. Ketika bisa memberi itu memang jadi apa ya? Iya, jadi kebahagiaan. Dan itu kalau di Buddhis berdharma ya namanya. Berdharma, iya sih. Mungkin kalau di Buddhis diajar, mungkin kayaknya malah culture ya, diajarinnya bukan, maksudnya adalah nomor satunya kan kita lahir dari orang tua, jadi harus memang hormatnya ke orang tua dulu gitu. Maksudnya memang regardless of mungkin agamanya ya, budi pekerti ya jatuhnya ya gitu sih. Oke. I see. Tapi kalau aku sedikit menambahkan, kalau ke atas sama Bu Titi kan memang sudah
financial freedom Ibu- ya. Ibu Titik lagi Mbak kan. Kata dan Mbak Titik kan udah financial freedom gitu. Tapi banyak banget di kalangan Belum. Financial freedom kalau dihitungannya itu kita punya dana untuk pensiun dari sekarang itu belum banget. Iya. Belum banget lah, jauh. Oke. Jauh banget. Nggak usah dipikir sih kalau aku sih. Iya. Tapi mungkin kalau di kalangan Gen Z lagi ya, mungkin sandwich generation ini tuh ada kalanya di mana mereka ini kebanyakan itu kan sebagai kerja di corporate gitu kan Kak. Terus gaji pun jadi sesuai dengan UMK, UMR gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya ingin banget memberi nih Kak. Tapi dengan kebutuhannya sendiri, misalkan mereka tuh perantau, belum biaya sewa kos-kosan, bulanan, iya. terus untuk makan sehari-hari, keperluan pribadi mereka gitu. Sedangkan kebutuhan sandwichnya di rumah ini di kampungnya ini Iya. terlalu banyak gitu. Ada ayah, ibu, adik, pokoknya bahkan kadang tuh sepupu keponakan juga gitu. Nah itu yang kadang tuh membuat sandwich generation sering ngeluh di sosial media gitu. Sebenarnya kalau aku kan umur in our 30 sekarang nih. Dulu in our 20s juga itu bukan sesuatu yang asing gitu. Emang kalau aku sih emang dari gaji pertama sampai gaji sekarang juga masih memberi. Nah bedanya adalah mindsetnya gitu. Jadi mungkin dijalanin aja, tetap punya goal dan mengapresiasi goal itu sekecil mungkin. Mau kecil bisa nabung juga masih oke lah gitu. Lalu kalau kita dulu adalah lebih banyakin kalau misalkan pakai istilah sekarang adalah banyakin keran masukannya gitu. I see. Jadi misalkan dengan bikin apapun yang bermanfaat, bikin e-book kayak apa kayak jualan kue kayak apa kayak gitu jadinya pengeluaran kan harus lebih kecil dari pemasukan. Nah pemasukannya yang diperbesar gitu dan mungkin mindsetnya yang perlu diubah. What do you think Tak? Iya sama sih Tik. Kayaknya pastilah ya kan kalau baru mulai kerja misalnya UMR gitu ya. Nah justru malah mindsetnya tadi ya balik lagi ke mindsetnya adalah bukannya harus save less tapi harus earn more. Oke. Gitu. Jadi malah tadi perbanyak kerannya bener. Jadi kalau sekarang kita tahu oke, sekarang kita dapetnya UMK, gimana caranya dapetin lebih? Tadi misalnya perbanyak apa, misalnya tambahin dengan awal-awal dengan freelance, terus pindah kerja, naikin karirnya gitu ya. Banyakin mungkin sekarang kalau misalnya masih dalam misalnya kondisi punya goal nih setahun lagi mungkin naik gaji, pindah misalnya ya, pindah atau either di tempat yang sama. Dalam 1 tahun ini ya udah sambil cari freelance yang lain buat nambah-nambah, cari-cari tambahan. Kan banyak banget yang bisa dilakukan gitu sih. Sekarang jadi kayak virtual assistant gitu-gitu Oke, banyak iya. banget. Di zaman dulu aku contohnya adalah babysit di London gitu buat nambah uang. Ada gitu. babysit gitu Iya, programnya. ada. Apa aja sih maksudnya dan jangan pernah merasa kita tuh paling sengsara sih. Iya, iya. Karena kalau udah terfokus pada di situ mau ada saran positif apapun jadi Nggak ngerasa masuk ya. nggak masuk Mental ya. gitu. Nah sedangkan banyak orang lain yang bener-bener bisa gitu dan bahkan kondisinya mungkin di bawah kita gitu. Jadi look at the positive side gitu karena kita nggak bisa meninggalin keluarga dan itu kayak udah melekat. Dan kalau keluarga kita nggak bisa makan itu ya berarti kita harus take care. Iya. Kalau dia nggak bisa mandiri misal apalagi kalau misal orang tua sakit dan segala macam masa kita mau meninggalkan mereka gitu. I Nah see. dan basically semua bisa dibicarakan misalkan sharing our burdens to other gitu misal punya saudara dan lain-lain gitu misal punya kalau nggak punya berarti earn more tadi ya Taya. Jadi ya cari lebih sih. Jadi maksudnya justru mungkin itu jadi motivasi buat jadi lebih ya. Gimana caranya kita bisa dapetin lebih karena berarti kan pengeluarannya lebih banyak nih gitu ya. Gimana caranya biar dapetin lebih atau misalnya tadi juga misalnya oke, ngasihnya yang tadi mungkin tadi bedanya gitu ya. Kalau dulu mungkin awal 20-an cuma bisa sekian gitu kan. Ya lama-lama seiring waktu pada saat kita bisa dapetin lebih mungkin baru bisa lebih gitu ya. Dan kalau value-nya kalau menurutku yang penting bisa makan. Anaknya bisa sekolah misal kalau Iya. kita punya orang yang benar-benar udah sengsara. Tapi kalau keluarga nyata bahkan travel. Waktu kita di London lu sama keluarga ke Paris dan segala macam kan. Sempet iya. Ya itu benar-benar kayak value yang menurut gue beyond gitu. Dan kemarin jalan-jalan kemana-mana gitu bareng bokap nyokap kan.
Kayaknya ya itu jadi salah satu yang emang maksudnya oke, udah nabung nih, bisa maksudnya karena bisa once bisa ngajak jalan-jalan itu kayak sesuatu yang tadi sih. Kayak nanti kalau udah tua nggak bisa jalan terus kan buat apa juga gitu kan. Dan itu kayak kalau dari segi keluarga bisa kayak apa namanya bonding ya. Oke. Aku tadi nyatet Bu dari obrolan ini yang sangat luar biasa. Kita belajar bahwa membangun Indonesia itu bukan hanya tentang jabatan besar atau perubahan instan yang tadi sering dibilangkan. Kita tuh nggak ada namanya perubahan instan gitu. Tapi tentang keberanian, nekat, secara spontan untuk memulai, konsistensi dalam proses dan melihat dampak apa yang telah ditimbulkan dari proses itu gitu nggak sih Bu? Mungkin iya. Dan thank you Ata udah datang. Thank you juga Jangan udah kapok diundang ya. Thank you banget udah thank you diundang. banget, banyak banget benar-benar sebagai seorang yang terlalu banyak overthinking dan juga terlalu tidak punya banyak mimpi. Aku Punya jadi lah. open mind banget Kak sekarang, mindful banget bahwa oke, kita tuh boleh bermimpi setinggi-tingginya dan juga tapi nggak perlu takut dengan cara mengenali diri kita dulu, potensi kita tuh apa gitu. Luar biasa banget Kata, makasih banget. Terima kasih banget udah diundang. Ada satu pertanyaan. What is your message for Indonesia 2045? Yes. Oh iya. Nah, mungkin message-nya buat kaum milenial dan juga mungkin yang Gen Z ya berarti yang nanti bakal pasti kan tahun 2045 ya. Yang pertama sih mungkin again jangan berusaha menjadi orang lain, tapi jadi seseorang yang punya integritas. Karena hal itu susah banget dilakukan dengan konsistensi. Kenapa? Karena seiring kita bertambah umur kan lingkungan circle kita berubah, gitu ya. Lingkungan circle berubah, ketemu banyak orang yang macam-macam, ini itu yang mungkin kelihatan shiny, ini itu. Jadi sebisa mungkin sih memang tadi kayak gimana caranya kita punya value-value dan belajar emotional intelligence itu kayaknya lebih penting banget gitu ya ketimbang itu jadi bekal sebenarnya buat nanti apapun role yang mau kita raih lah. Mau kamu jadi wirausaha, mau kamu kerja di bank atau jadi apapun gitu ya. Dan again sebenarnya punya tadi confidence level sih. Jadi once punya sebenarnya tadi EQ itu integritas, terus confidence level dan bahasa ya, jangan lupa bahasa Inggris ya kayaknya udah kewajiban. Dan kalau sekarang tambah bahasa Mandarin sebenarnya ya. Itu kayaknya udah bakal 2045 pasti jadi wah banget sih. Terlepas dari sekarang banyak dunia AI, teknologi itu udah maju banget gitu ya. Tapi kayaknya ada hal-hal yang nggak bisa diambil AI dan teknologi itu kreativitas kita sih karena AI ChatGPT itu bisa membuat konten tapi dia tidak bisa membuat konteks. Oke. Gitu. Good. Betul. Jadi Very sebenarnya good, itu konteks itu didapat dari mana? Konteks itu kan didapatkan dari value kita ya. Kita punya mindset, value, pikiran. Jadi tadi mindset dan value itu dan tadi ya ditambah skill-skill tadi bahasa misalnya. Bahasa terus kreativitas misalnya. Itu yang akan menambah kita, membawa kita buat ke 2045 yang Indonesia Emas. Indonesia Emas itu ya. Oke. Gitu sih. Terima kasih. Luar biasa Ta. Oh my god. Kesan pesannya buat Indonesian Dreams. Yang pertama, ini sebenarnya inisiatifnya keren banget. Karena kayaknya untuk memulai inisiatif ini juga butuh again tadi keberanian ya. Jadi sangat didukung banget dan gue dukung banget. Terus tetap dilanjutkan. Nextnya terus nanti lebih banyak lagi podcast-podcast selanjutnya yang bisa menginspirasi juga anak-anak muda. Dan mungkin banyakin juga nanti ini ya tokoh-tokoh mungkin wanita ya karena kebetulan podcasternya wanita. Jadi itu kayaknya bisa jadi sosok yang nanti mungkin bisa menginspirasi juga banyak wanita-wanita di Indonesia yang pengen apalagi anak-anak muda nih. Banyak kan mungkin kalau tadi mungkin Riri sempat share banyak yang insecure segala macam gitu. Nah bisa jadi inspirasi yang bisa mengubah mindset mereka. Jadi tetap dijalanin terus dan sukses terus, keren abis inisiatifnya. Dan ini ya kalau ada yang mau Ata datang lagi silakan tulis di komen. Lalu ada yang mau ngundang siapa gitu, LPDPers gitu, siapa yang mau diundang, insya Allah kita punya jaringannya gitu, jejaringnya gitu. Silakan tulis di komen juga gitu ya. Oke. Ya, Thank bye-bye. you. Dan sukses juga buat Beyond the Class. Thank you, sukses juga buat Beyond the Indonesian Dreams. Class.